Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nurlan Falikran Heori dari kelompok 1. Kelompok kami akan mempresentasikan materi tentang implementasi konsep pendidikan menurut Dria Karya. Sebelum kita masuk ke materi, izinkan saya terlebih dahulu memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Ardiansyah, kedua Muhammad Alwi, yang ketiga saya sendiri Muhammad Nurlan Falikran Heori, dan keempat Muhammad Sadidan, dan yang kelima Rizky Amalia. Setelah perkenalan anggota kelompok, mari kita lanjut ke materinya. Riwayat hidup Dria Karya. Nicholas Dria Karya dilahirkan di Pegunungan Menoreh, tepatnya di desa Kedung Gubah, kurang lebih 8 km sebelah timur Purworejo, Kedu, Jawa Tengah, pada 13 Juni 1913. Semula, Dria Karya masuk ke Fall School dan Velvold School di Cangkrep. Diteruskan dengan HIS, yaitu Holland School Inland School di Purworejo dan Malang. Sesudah itu, selama 3 tahun ia belajar filsafat pada Sekolah Tinggi Filsafat di Yogyakarta, yang waktu itu disebut Ignatius College. Semua ini dijalani antara tahun 1935 sampai dengan 1941. Dria Karya diangkat menjadi pengajar filsafat pada Ignatius College di Yogyakarta. Waktu PTPG atau Perguruan Tinggi Pendidikan Guru Sarta Dharma Yogyakarta didirikan pada awal tahun ajaran 1955 sampai dengan 1956. Dan Dria Karya diangkat menjadi pimpinannya. PTPG ini kemudian berubah menjadi FKIP atau Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konsep pendidikan menurut Dria Karya. Dalam bagian konsep pendidikan, Dria Karya menulis tentang pendiriannya mengenai pendidikan bahwa pendidikan merupakan kegiatan sadar untuk memanusiakan manusia muda yang dia sebut sebagai hominisasi dan humanisasi. Untuk itu, berikut ini diuraikan ringkasan pemaparan Dria Karya mengenai konsep pendidikan. Pertama, sebagai aktivitas fundamental, kemudian disusul dengan gambaran dasar pendidikan yang akan menjadi latar bagi pendirian Dria Karya, bahwa pendidikan merupakan pemanusiaan manusia muda, atau dengan kata lain, hominisasi dan humanisasi. Gambaran dasar dari pendidikan. Bagi Dria Karya sangat mungkin bahwa bila orang yang berpikir tentang pendidikan dan mencari sesuatu yang lebih dalam hanya sampai ke satu hal yang biasa disebut pergaulan. Namun Dria Karya menegaskan bahwa tidak setiap pergaulan antara setiap orang dewasa dan anak bersifat mendidik, tetapi justru pergaulan antara pendidik dan anak didik yang sekalipun tanpa pikiran mendidik pada dasarnya bersifat mendidik. Dria Karya di sini ingin mempertanyakan apakah arti perbuatan mendidik. Melalui pergaulan, pendidik memimpin si anak dalam eksplorasinya untuk menemukan yang disebut Dria Karya sebagai dunia manusia. Dalam gejala pendidikan terdapat hubungan timbal dan balik antara pendidik dan anak didik yang bisa disebut pendidikan. Pendidikan sebagai hominisasi dan humanisasi. Menurut Dria Karya, komunisasi merupakan proses kemanusiaan secara umum, yakni memasukkan manusia dalam lingkungan hidup manusiawi secara minimal. Berbeda dengan binatang, manusia tidak dengan sendirinya bersifat manusia sesudah kelahirannya. Di situlah peran pendidikan. Sesudah masuk dalam lingkungan manusiawi dengan memenuhi kodratnya, niscaya pendidikan selanjutnya memanusiakan manusia secara khusus dalam proses humanisasi. Humanisasi adalah perkembangan kebudayaan yang lebih tinggi, seperti tampak dalam kemajuan budaya dan ilmu pengetahuan. Manusia turun tangan dalam mengangkat alam menjadi alam manusiawi. Menurut Dria Karya, perbuatan fundamental terkait dengan perbuatan yang menentu akan kehidupan, mengubah dan menentukan hidup manusia. Perbuatan fundamental itu keluar dari sikap fundamental, seperti sikap moral, sosial, atau religius. Sikap fundamental mengubah menentukan bagaimana hidup manusia, baik hidup bersama maupun hidup bersama. Sikap ini berdasarkan pada manusia sendiri, dan manusia dalam hal ini saling mengangkat, menyebabkan kesaling terhubung, dan membuat berbagai macam kesatuan dalam hidup kita.
Definisi pendidikan. Berdasarkan pemanusiaan yang dilakukan pendidik dan anak didik, pendidikan adalah hidup bersama dalam kesatuan Tritunggal Bapa, Ibu, Anak, di mana terjadi pemanusiaan anak, dengan mana dia berproses untuk akhirnya menjadi manusia sendiri sebagai manusia purnawan. Berdasarkan ide mengenai harmonisasi dan humanisasi, pendidikan adalah hidup bersama dalam kesatuan Tritunggal Bapa, Ibu, Anak, di mana terjadi pembudayaan anak dengan mana dia berproses untuk akhirnya bisa membudayakan sendiri sebagai manusia purnawan. Berdasarkan pandangan mengenai pelaksanaan nilai-nilai, pendidikan adalah hidup bersama dengan kesatuan Tritunggal Bapa, Ibu, Anak, di mana menjadi pelaksanaan nilai-nilai dengan mana dia berproses untuk akhirnya bisa melaksanakan sendiri sebagai manusia purnawan.